Hello everyone, thank you for being faithful learners on this channel. Terima kasih sudah menjadi pembelajar setia di channel ini. Dan sekarang kita sudah di unit 8, How Long Ago. Oke, sebenarnya unit 8 ini masih tentang past simple. Tetapi di video kali ini saya lebih suka mengangkat temanya atau yang menjadi pelajaran kita di video kali ini, yaitu mengenai time expression yang merupakan preposition atau preposisi at, on, in. Karena di dalam bahasa Inggris, contohnya seperti ini, 7 o'clock atau jam 7. Kita bisanya bilangnya pada jam 7, oke? The morning, pada pagi hari. Saturday, pada hari Sabtu. Sunday evening, pada minggu sore. Night, pada malam hari. September, pada bulan September. 11 September, pada tanggal 11 September. 1994, pada tahun 1994. The 28th century, pada abad ke-20. Jadi di dalam bahasa Indonesia, kita semua mengatakan pada. Tetapi di dalam bahasa Inggris tidak seperti itu. Ada 3 ya, untuk mengatakan pada itu ada 3 bentuk. Bisa at, bisa on, bisa in. Jadi misalnya 7 o'clock. Apakah pakai at 7 o'clock atau on 7 o'clock atau in 7 o'clock? Atau Saturday, at Saturday, on Saturday atau in Saturday? Itu semua ada aturannya. Kita tidak boleh mengatakan in Saturday atau at Saturday. Harusnya on Saturday. Dan aturannya inilah yang akan saya jelaskan di video ini. Oke, selain itu juga saya akan juga di video kali ini masih tentang preposisi at, on, in, tetapi yang berhubungan dengan place expression untuk menjelaskan tempat. Seperti di Jakarta, di Singapura, di Eropa, di Four Seasons Hotel, di lantai 6, di Jalan Bangau, di Jalan Melati nomor 37, di Jalan Tamrin. Itu bisa at, on, in. Dan itu ada peraturannya. Kapan kita menggunakan at, kapan kita menggunakan on, dan juga in. Dan itulah yang akan menjadi bahan atau pelajaran kita di video kali ini. Nanti juga saya akan tambahkan lagi preposisi tambahan lagi. Ada about, after, for, in, to, over, with, and at. Oke. Nah, sebelum kita ke sana, saya terlebih dahulu mengingatkan kembali dulu pelajaran sebelumnya ya. Itu bagus untuk kalian ya, harus diingatkan ya. Untuk Anda yang sudah menguasai, kalian bisa mempercepat. Tetapi kalau Anda masih ragu-ragu dengan pelajaran sebelumnya, saya mengingatkan kembali. Misalnya, I live in Seattle. Artinya saya tinggal di Seattle. Ini present simple. Kalau kita mengatakan hal ini, artinya kita mengatakan bahwa saya sekarang tinggal di Seattle. Tetapi bagaimana kalau kita mengatakan dulu saya tinggal di Seattle? Itu dulu, bukan sekarang. Nah, kalau kita bicaranya dulu, jadi kita ubahnya menjadi past simple, sehingga kalimatnya menjadi I lived in Seattle. Oke, jadi ada D di sini yang merupakan regular verb. Jadi kita tambahkan D menjadi lived. Begitu juga Bob lives in Seattle. Bob tinggal di Seattle. Artinya sekarang dia tinggal di Seattle. Tetapi kalau dibilang dulu Bob ini tinggal di Seattle, bilangnya Bob lived in Seattle. Sama. Oke, jadi ada D-nya juga karena ini past tense. Tetapi di sini ada S di sini. Nah, kenapa ada S di sini? Saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Untuk present simple, ada 2 macam kata kerjanya. Ada yang live tanpa S, ada yang dengan S-nya. Dan saya sudah beberapa kali menjelaskannya. Pertama kali saya jelaskan di video ke-8. Saya tidak mau ulang lagi. Kalian tonton atau kalian lihat lagi video 8. Oke? Dan juga
Do you live in Seattle? Apakah kamu tinggal di Seattle? Menanyakan kepada teman kamu, apakah kamu sekarang tinggal di Seattle? Tetapi kalau pertanyaannya, apakah dulu kamu pernah tinggal di Seattle? Jadi ngomongnya, did you live in Seattle? Jadi pakai did. Dari do menjadi did. Oke? Jadi itu bedanya. Begitu juga untuk does she. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya ya, kenapa does, kenapa do di sini ya. Nah, ini did. Jadi did she live in Seattle? Apakah dia dulu tinggal di Seattle? Kalau tidak, saya tidak tinggal di Seattle. Mungkin tinggal di Jakarta. Jadi bilangnya kalau dulu, saya dulu tidak tinggal di Seattle berarti I didn't. Jadi tidak live in Seattle. Saya tidak tinggal di Seattle. Dari do. Karena I menjadi do. Tetapi kalau he, nama orang, menjadi does, tetapi past tense-nya menjadi did juga. Jadi I didn't live in, atau he didn't live in Seattle. Oke, ini hanya mengingatkan saja. Jadi saya harap kalian sudah benar-benar mantap. Oke. Nah, to enrich your vocabulary, untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kosakata kalian, saya menyiapkan bacaan. Ada nanti linknya di bawah video ini. Nanti kalian coba. Oke, jadi saya juga sudah menyiapkan audionya. Jadi kalian bisa terbiasa. Kalian harus mencoba untuk terbiasa mendengarkan audio bagaimana native speaker atau penutur aslinya itu berbicara. Supaya kalian terbiasa untuk mendapatkan sense-nya. Oke. Two Jadi kalian bisa Americans, mendengarkan. Jacob Davis and Levi Strauss. Oke, dan ini juga bagus untuk pengetahuan kalian juga, meskipun hanya sekilas saja. Ada sejarah tentang jeans, televisi, dan aspirin. Itu bagus untuk kalian, untuk meningkatkan kosakata kalian juga, karena saya sudah menyiapkan terjemahannya di sini. Nanti kalian bisa klik di sini. Tetapi di bacaan ini, tahun-tahunnya ini, seperti yang saya tulis di sini, tahunnya ini semuanya salah atau tidak benar, atau bulannya tidak benar. Jadi kalian nanti coba dengarkan lagi audionya. Kemudian kalian benarkan tahunnya. Saya sudah buat kuisnya di sini. Kalian nanti tulis tahun yang benar di sini. Baru nanti kalian cek. Saya sudah menyiapkan jawabannya di sini. Oke, sama terjemahannya. Kalian bisa klik nanti ini. Oke, itu untuk menambahkan kosakata kalian. Oke. Dan juga untuk menambahkan kosakata kalian, saya sudah menyiapkan ini ya. Seperti ini, Coca-Cola. Jadi kalian nanti harus mencocokkan Coca-Colanya yang mana kata kerja yang cocok. Kalau Coca-Cola berarti minum ya, drink. Jadi drink Coca-Cola. Jadi kalian nanti cek. Oke, ini sudah benar ya, ini sudah pas. Kalian nanti yang lain cocokkan. Nah, saya sudah buat jawabannya juga dan terjemahannya di sini. Kemudian kalian nanti berlatih berbicara di rumah. Nah, berlatihnya seperti ini. Setelah kalian menemukan jawabannya, kalian buat kalimatnya dalam bentuk present tense, oke. Kemudian kalian ubah menjadi past tense. Kalian berbicara sendiri, oke, di kaca atau di mana. Untuk kalian belajar berbicara, oke. Oke, itu mengenai tambahan-tambahan pelajarannya. Dan seperti yang saya bilang, kita akan membahas tentang preposition at, on, in. Nah, peraturannya seperti ini. Untuk at, kita lihat seperti ini ya. Ini ya runci dia. Ini agak besar dan ini luas ya. Jadi daerahnya ini luas, daerahnya lumayan, ini daerahnya sempit. Jadi begitu cara Anda membuatnya di dalam pikiran Anda. Jadi untuk at itu, kita membicarakan waktu yang spesifik atau yang lebih sempit. Jadi waktu yang lebih sempit seperti ini. Jam 5. Itu spesifik kan, jam 5. Jam 5 toh. Jadi kalau jam 5 kita menggunakan at. At 5 o'clock. At 10 o'clock. At 12 o'clock. Begitu juga kalau ada lebih-lebihnya. Misalnya at 12:30, at 9:30, sekarang at
15:37, atau midnight, atau tengah malam. Itu kan spesifik. Jadi at midnight atau at noon, pada siang hari. Jadi itu untuk waktu yang spesifik kita menggunakan at. Oke, jadi di sini at 7 o'clock, bukan on 7 o'clock, bukan in 7 o'clock, tapi at 7 o'clock. Oke? Nah, untuk on kita gunakan untuk menunjukkan hari, day, dan date atau tanggal. Misalnya, on Sunday, pada hari Minggu. On January 25, pada tanggal 25 Januari. Jadi kalau ada tanggalnya, kita pakai on. Tetapi kalau hanya bulannya saja, itu bukan on ya. Nanti kita lihat. Begitu juga pada hari ulang tahun saya. On my birthday. Pada hari ulang tahun saya. On your birthday. Pada hari ulang tahun kamu. On Christmas Day. On New Year's Day. Pada tahun baru. Oke? Jadi itu semua pakai on. Tetapi untuk in, kita lihat areanya lebih luas. Jadi kita menggunakan in untuk mengatakan month atau bulan, seasons atau musim, years, tahun, decade, dekade, 10 tahun, centuries, abad, long period, untuk periode yang lama. Misalnya, in April, pada bulan April. Tetapi kalau ada tanggalnya, seperti yang tadi, on January 25, itu pakai on. Tetapi kalau hanya bulannya saja, kita pakai in. In the spring, pada musim semi. In 2021, pada tahun 2021. In the 1950s, pada tahun 50-an. In the 20th century, pada abad ke-20. In the past, pada masa lampau. Jadi itulah aturannya untuk menentukan kapan kita menggunakan in, on, at. Tapi tambahan untuk kalian, kalau malam hari, at night, oke, ini harus diingat. Tetapi kalau pada pagi hari, in the morning, atau in the afternoon, atau in the evening. Ya. Malamnya saja yang berbeda ya, at night, pada malam hari, tetapi pada pagi hari pakai in, pada siang hari, pada sore hari, kita pakai in. Oke, jadi ini jangan lupa, ini special case, ini kasus spesial. Oke, jangan tanya kenapa, memang seperti itu. Oke, jadi saya harap ini sudah bisa ya. Jadi saya sudah siapkan kuisnya untuk hal ini. Nanti kalian coba, kalian nanti cocokkan, misalnya Tuesday morning, ada paginya ya, jadi ada harinya. Kalau ada harinya pakai on ya. Jadi on Tuesday morning, kita ngikutin harinya. Ya, jadi kalian cocokkan ini tahun, kalau tahun pakai in. Kalau malam tadi pakai at night. Jadi nanti kalian gabungkan semuanya ya. Nanti saya akan tambahkan lagi lebih banyak kuisnya biar kalian puas. Jadi di sini pada pagi hari tadi kita pakai in the morning. Kalau hari Sabtu hari kita tadi pakai on Saturday. Ada harinya, terus evening pakai on juga tetap, on Sunday evening. Kalau night tadi saya sudah bilang at night. September bulan tadi saya sudah bilang kalau bulan in. Tetapi kalau ada tanggalnya 11 kita berubah menjadi on. Tahun 94 in tadi pakai tahun dan abad ke-20 pakai in juga. Untuk yang lebih besar.